Kalian percaya nggak sih Indonesia itu memang benar-benar merdeka? Pelajaran sejarah waktu sekolah itu kayak ada hal yang nggak mungkin. Maksud sih bisa ngusir penjajah dengan bersenjatakan bambu runcing gitu kan. Itu waktu itu memang aku nggak dapat logikanya, tapi setelah aku nonton Netflix kemarin Perang Dunia Kedua, aku nemu jawabannya. Selamat datang di channel Media Koridor bersama saya Dorif. Jadi di Perang Dunia Kedua di Netflix kemarin aku nonton series itu. Sebelumnya mungkin ini spoiler atau spoiler series atau apa, tapi yang tak lihat itu film dokumenter, jadi mungkin sudah banyak buku-buku yang menerbitkan, jadi kayaknya aku gak masalah deh untuk membahas ini gitu kan. Jadi di Perang Dunia di Netflix series kemarin yang barusan aku nonton, Perang Dunia Kedua ini terjadi selama 5 tahun. Jadi 1940 sampai 1945. Pas Indonesia merdeka. Akhirnya waktu itu. Jadi cerita awalnya itu Jerman sebagai negara Jerman itu dikuasai oleh satu partai yang namanya Nazi. Semuanya pada tahu pemimpinnya yo Adolf Hitler kan, seorang, kalau kata orang-orang itu dia itu public speaker yang sangat bagus, yang bisa membuat semua orang itu percaya mbek wong iki kan. Tapi memang diakui wong iki memang kalau misal dari sisi baiknya ya itu memang public speaker yang sangat baik, tapi untuk sisi kemanusiaan itu kurang bangsat aja nih kalau sisi kemanusiaan. Tapi aku nggak mau membahas tentang sisi kemanusiaannya, tapi aku mau membahas strateginya. Jadi kenapa aku membahas strategi, karena di YouTubeku kan di sini tentang mainan-mainan toh kan. Nah, salah satu strategi perang itu ya termasuk dalam kategori mainan. Di film Netflix dokumenter itu strateginya Nazi itu, dia itu memang kalau bisa dibilang itu serakah ya. Jadi dia itu kalau misal di film-film anime atau film-film apapun itu pasti ono tokoh antagonis yang ingin menguasai dunia kan. Nah, kalau di dunia nyata yo Adolf Hitler itu memang dia itu ambisinya untuk menguasai dunia kan. Gak tahu di sisi mana, tapi di film itu memang menunjukkan dari strateginya, memang dia itu semakin meluas wilayahnya, dari mulai Jerman sampai tetangga sebelah kan, dari penyerangan mulai dari darat itu bener-bener menyebar dan rapi banget sampai akhirnya di terakhir itu di Rusia kalau nggak salah. Rusia itu sampai Uni Soviet ya, Rusia itu kan hampir itu. Nah, saat itu ada problem di Uni Soviet. Problemnya waktu itu minta bantuan ke Amerika, tapi secara tegas Amerika menolak karena itu bukan urusan kita. Tapi Amerika nggak tinggal diam, dia pasang pertahanan di wilayahnya. Jadi kalau misal si Nazi ini sampai ke Amerika, Amerika sudah siap untuk bertahan, strategi bertahannya. Nah, sepanjang tahun sampai
aku lupa tahun berapa, bersekutulah dengan Jepang, karena waktu itu Jepang itu sebagai penjajah yang ambisinya sama untuk menguasai dengan di daerah Asia Timur. Jadi Asia Timur ya termasuk Indonesia, Filipina, Asia Timur itu Jepang. Nah Jepang waktu itu ya salah satunya ya di Indonesia ya kan. Nah waktu itu saat Jepang menyerang ke Hawaii dan lain-lain, jadi si Jerman ini berusaha untuk menyerang di daerah Eropa. Nah si Jepang ini di Asia Timur. Jadi ada dua nih, ada dua. Strateginya sama, jadi menyisir lah, paling dekat sampai akhirnya wilayahnya meluas. Nah pas di Hawaii waktu itu, ini kejadian paling konyol dalam dunia perang sing tak lihat ya, karena aku nonton film kayak film Ottoman kan, perang itu pasti ada kayak sea war itu pasti ada kan. Nah kesalahannya Jepang waktu itu menyerang kapal Amerika, tanpa sebab, tanpa alasan. Iku blunder bos, iku blunder kalau menurutku ya, menurutku blunder banget. Dan yang akhirnya Amerika memutuskan untuk membantu untuk mengusir, oh bukan membantu sih, jadi Amerika melakukan say war ke PBB bahwa Amerika akan terlibat perang memerangi Kumang, tapi intinya lebih ke kemanusiaan. Gak usah lah ini, mending anak damai kalau Amerika. Nah kesalahannya Jepang ya Kumang, dia nggak tahu sebabnya atau apapun itu, ternyata dia menyerang salah satu kapal di Amerika, salah satu kapal Amerika sampai tenggelam. Amerika marah, dan yang akhirnya Amerika ikut say war ke PBB waktu itu. Jadi oke, aku bakal memerangi ini. Jadi itu klimaksnya di film itu ya, menurutku itu gokil banget, keren banget. Nah waktu Amerika terlibat, otomatis dia itu menyerang ke daerah yang paling dekat dengan benuanya. Jadi dia menyerang Jepang dulu. Nah strateginya Amerika itu menurutku keren banget. Jadi kalau zaman sekarang itu mungkin bisa dikatakan hackernya. Jadi Amerika itu membobol kode radio pasukan Jepang. Jadi Jepang berkomunikasi apapun itu Amerika tahu. Jadi Amerika sudah tahu Jepang bakalan apa. Nah akhirnya dia meluncurkan serangan sing menurutku itu rapi banget, walaupun yo banyak korban lah waktu itu. Ngopi sih. Sampai akhirnya kegiring, akhirnya mengecil di daerah Asia Timur. Begitu juga di Eropa. Amerika juga ikut menyerang di daerah Eropa, sampai mengecil. Berjalannya waktu, Hitler itu kerennya itu dia itu memberikan apa ya, kayak sebuah asumsi bahwa sampai berperanglah dengan fanatisme. Jadi sing fanatik konek perang mbek Nazi waktu itu, sing menurutku, aku gak ngerti bahasa detailnya seperti apa ya, tapi menurut dari film itu yo fanatik kok nembek pas waktu perang. Jadi bener-bener totalitas untuk pasukan si Nazi. Jadi sampai akhirnya dia itu menjadi salah satu defense terbaik. Jadi hampir nggak ada yang bisa nembus pertahanan si Nazi gitu. Sampai pada akhirnya para petinggi Amerika ini meeting tentang cara menerobos pertahanan Nazi. Nah di situ ada salah satu kapten sing ngomong,
Nazi itu punya pertahanan yang paling hebat. Bahkan tentara Rusia atau tentara manapun, tentara terbaik pun kayaknya nggak bisa untuk menembus pertahanan Nazi. Tapi Nazi tidak punya atap. Jadi saat meeting itu mang akhirnya muncul bahwa Jerman itu nggak punya atap, Amerika melakukan serangan udara. Jadi serangan udara itu menjatuhkan rudal ke jantung Jerman, yaitu Berlin. Jadi rudal disiapkan, wis langsung dihantam lah di Berlin itu mang. Nah menurutku itu strategi sing itu gokil. Kenapa gokil? Misalnya rudal diturunkan, dar meledak tuh Berlin, sampai akhirnya berantakan lah sistem yang ada di dalamnya, kan. Nah, efeknya tentara-tentara yang ada di garis depan itu nggak dapat kayak bantuan. Kayak misalnya kamu ndelok Naruto itu tim pembantu, terus makanan, kesehatan, kayak ngono dia nggak bakalan support karena si jantungnya ini terserang, jantung pertahanannya terserang. Nah itu menurutku gokil banget, sampai akhirnya pada salah satu wawancara prajurit Nazi waktu itu sampai dia itu makan paru-paru dan jantung temen. Dan itu gak manusiawi karena narasinya si Adolf Hitler ini ya nek perang ya fanatik pisan. Jadi efeknya itu sampai memakan bagian dalam paru-paru sampai jantung teman seperjuangannya untuk bertahan hidup karena wis gak dapat suplai dari jantung pertahanannya. Nah setelah itu akhirnya semakin kecil sampai akhirnya si Adolf Hitler memang bunuh diri. Nah kembali lagi ke Jepang. Jepang ini yo keren banget. Strateginya sama. Strateginya sama, tapi beda bom. Karena ya memang yang dikenal di pelajaran sejarah kan bom atom ya kan. Ya, waktu zaman SMA mungkin kita nggak tahu siapa yang bikin bom atom itu. Ternyata yang bikin itu Meksiko. Jadi selama perang dunia memang Meksiko mengembangkan sebuah bom atom yang dipakai untuk ngebom si Jepang, ya Hiroshima dan Nagasaki memang dua bom atom itu kan. Nah setelah bom itu memang jatuh kejadiannya sama. Bagian pasukan paling depan Jepang yang otomatis dia nggak dapat suplai makanan, nggak dapat bantuan atau apapun, kalang kabut dong. Secara logika dengan bambu runcing kita bisa mengusir Jepang sampai akhirnya ya memang 1945 memang Indonesia merdeka. Itu menurutku akhirnya aku dapat logika yang oh ya memang masuk akal kalau misal senjatanya hanya bambu runcing untuk mengusir Jepang karena sudah berantakan. Bom atom itu hampir meledakkan puluhan ribu orang. Dua bom atom itu memang, dan akhirnya membuat Jepang mundur dari penjajahannya. Nah dari bom atom tersebut Jepang sangat cepat untuk pulih. Bahkan ngerti sepeda motor itu kebanyakan dari Jepang. Dan itu miris ya ini aku menyimpulkannya kalau misal dibandingkan dengan Indonesia. Tapi poinnya itu bukan di situ. Poinnya itu kenapa pendidikan sejarah itu kita hanya wajib mengenal para pahlawan dan tanggal. Hari nasional itu harus hafal apa yang terjadi. Kalau misal pelajaran sejarah dikemas seperti Netflix ini, mungkin
bakalan nancep nang di pikirannya anak-anak. Menurutku ya, bukan kita harus menghafal tahunnya, terus siapa tokohnya dan lain-lain. Tapi kalau misal kita tahu tokoh dengan story yang sangat baik, mungkin kita bisa hafal. Apa yang salah? Apakah pendidikan? Kenapa guru-guru itu selalu tanggal iki itu diperingati tanggal apa? Ngono-ngono itu susah, susah. Menghafal kalender itu susah. Menghafal tanggal jadian kan susah. Apakah mereka mengajar karena dia tahu bahwa ujiannya nanti seperti ini? Kan ujiannya kan pasti kan tanggal berapa bla bla bla. Akhirnya yang diajarkan itu enggak bos. Jadi keren lah sejarah itu aslinya. Jadi aku nonton itu kayak aku mengulang waktu aku pelajaran sejarah. Oh ternyata seperti ini ya kasusnya yang terjadi. Jadi akhirnya terjawab bahwa memang sangat mungkin senjata bambu runcing ini bisa mengusir penjajah. Terima kasih sudah menonton. Ini dari sudut pikiranku tentang mainan dari film Perang Dunia 2 itu series dokumenter, lebih tepatnya dokumenter yang menurutku anjing ini permainan keren banget. Tapi aku nggak mau bahas tentang kemanusiaannya, jadi band yang lain aja yang bahas. Tapi ini gokil banget. Jadi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Dorif, dadah.